Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas ya soal-soal yang belum sempat kita bahas minggu kemarin. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu tentang diagram batang. Diagram batang berikut menunjukkan hasil survei jenis makanan yang paling banyak dipilih saat berbuka puasa. Oke, jadi kalian boleh perhatikan nih diagram batangnya. Ada sebelah kiri ada skala frekuensi. Dan yang paling bawah itu adalah skala jenis makanan, gitu ya. Jadi untuk ke pinggir yang sebelah kiri kalian bisa perhatikan itu adalah skala frekuensinya. Yang bagian bawah itu adalah jenis makanannya. Pertanyaannya adalah jumlah seluruh responden yang mengikuti survei tersebut. Oke, karena yang ditanyakan adalah jumlah, dimana kalau jumlah itu kita harus menghitung ya banyaknya seluruh responden nih yang mengisi survei itu ada berapa orang. Berarti keseluruhannya dari bermacam-macam makanan ini kita harus tahu masing-masing frekuensinya. Yang pertama ada kolak. Nah, kalian harus perhatikan tinggi rendahnya suatu diagram batang. Di sini kolak di sini nih. Kolak itu berada di frekuensi 20 antara 20 dan 16. Di antara 20 dan 16 di sini ada tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya 20 dan 16 berapa? 18 ya. Atau kalau kalian bingung berarti gini aja. Ini 20, ini 16 kan, setelah 16 kan 17. 18. Nah, 19 ya. 20 dan 16 nih. Berarti tengah-tengahnya adalah 18. Tapi, nah ini kan skala 18 nih. Tapi si kolak ini tidak menyentuh skala frekuensi 18. Dia berada di tengah-tengahnya gitu ya. Tengah-tengahnya antara 18 dan juga 16. Tengah-tengahnya berapa? Pasti tengah-tengahnya adalah 17. Tuh. Terus kalau es buah. Es buah juga sama, tingginya berarti di sini ya. Nah, ini ada tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya berarti 34. Tapi si es buah tidak menyentuh nih. Tuh, tidak menyentuh skala frekuensi 34. Ya, berarti di sini es buah itu tengah-tengahnya 32 dan 34. Berarti 33. Kemudian lontong. Nah, lontong di sini ini 12 dan 8 ya. Lontong itu berada di skala frekuensi 12 dan 8. Tengah-tengahnya berapa nih? Jadi tengah-tengahnya 10. Nah, si lontong dia tidak menyentuh skala 10, berarti tengah-tengahnya adalah 9. Terus aneka gorengan. Aneka gorengan berarti di sini. Nah, aneka gorengan ternyata dia berada di antara skala 36 dan 34 ya. Berarti tengah-tengahnya berapa? Yaitu adalah 35. Terus buah-buahan. Buah-buahan menyentuh skala tengah. Ini ya. Skala tengah 8 dan 4. Tengah-tengahnya berapa? 6. Berarti buah-buahan ini adalah 6. Gitu ya. Nah, jadi kalian kan udah nemuin nih masing-masing frekuensinya. Berarti tinggal dijumlah aja. Gitu ya. Jadi dari kelima jenis makanan ini kita jumlahkan. Berarti XI sama dengan 17 tambah 33 tambah 9 tambah 35 ditambah 6 ya. Oke, berarti XI-nya sama dengan 17 tambah 33, 50, 59, 94, 100 ya. Oke, jadi XI-nya adalah 100 orang. Ya, atau 100 responden. Jadi, kenapa tidak dibagi? Karena yang ditanya hanya jumlah seluruh ya, bukan rata-rata. Kalau rata-rata berarti kalian harus membagi dengan jumlah seluruhnya. Tapi kalau ini tidak usah ya, karena yang ditanya adalah jumlah seluruh orang. Seluruh responden yang mengisi survei. Gitu ya. Oke, kita next ke nomor 2. Kalau nomor 2 di sini masih tentang diagram batang.
sama ya, tapi di sini diagram batangnya tentang rencana pendidikan setelah lulus SMA. Jadi sama seperti tadi, skala yang sebelah kiri adalah persentase ya, kalau tadi mah frekuensi. Terus yang skala bawahnya ini adalah pilihan-pilihan ya, rencana pendidikan setelah lulus SMA. Ada PTK, ada PTN, ada Akpol, dan juga lain-lain. Nah, di sini jika terdapat 200 siswa yang menjadi responden, maka banyak siswa yang memilih Akpol. Jadi yang ditanyakan adalah banyak siswa yang memilih Akpol itu ada berapa siswa ya? Ada berapa orang? Oke, jadi karena yang dipilih ya hanya Akpol, berarti kita harus mencari nih persentase Akpol berapa dengan memperhatikan diagram batangnya. Seperti tadi ya. Nah, di sini ada Akpol itu berada di antara skala 28 dan 24. 28 dan 24 tengah-tengahnya adalah 26. Tapi di sini Akpol tengah-tengah 26 dan 28 ya. Nih, tengah-tengah 26 dan 8 kalau kalian perhatikan. Berarti 27. Nah, berarti persentase Akpol itu adalah 27%. Maka banyak siswa, sini ya, banyak siswa yang memilih Akpol. Banyak siswa Akpol deh ya. Banyak siswa yang memilih Akpol adalah, karena yang ditanya banyak siswa Akpol, maka di sini tadi kita udah ketemu persentasenya 27%. Ya, dari berapa? Dari jumlah seluruh respondennya. Jumlah seluruhnya berapa? 200. Berarti 27% kali 200 ya. Atau 27% itu kan persen itu per 100. Jadi 27 per 100 dikali 200 sama dengan ini nolnya 2 kita coret. Berarti sisa 27 dikali 2. Berarti 54. Ya, 54. Berarti di sini jadi banyak siswa ya yang memilih Akpol ada 54 orang atau 54 siswa. Gitu. Jadi untuk soal nomor 2 ini tergantung ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah siswa yang memilih Akpol, berarti kita pakai persentase Akpol dikali jumlah responden, yaitu dikali 200. Kalau misalnya ditanya PTK misalnya perguruan tinggi kedinasan, berarti kita harus cari PTK ini persentasenya berapa. Terus baru dikali 200. Gitu ya, untuk mencari banyak siswanya. Oke, kita next ke nomor 3. Kalau nomor 3 di sini diagramnya adalah diagram lingkaran. Yang mana kalau diagram lingkaran satu skalanya itu adalah 100% ya. Atau kalau dalam bentuk derajat itu 360 derajat. Tapi kalau kita perhatikan di sini soalnya menggunakan persen nih, persentase. Ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Nah, di sini kota D kan belum tahu ya persentasenya berapa. Artinya kita harus cari dulu nih, kota D ini berapa ya? Oke, jadi untuk mencari persentase kota D, sini ya, persentase kota D. Nah, cari persentase kota D ini, kan tadi satu skala penuh, satu lingkaran penuh kan 100%. Di sini sudah ada kota A 35, kota B 25, kota C 10. Berarti kota D kan sisanya ya. Berarti di sini 100 dikurangi 35 dikurangi 25 dikurangi 10. Nah, tinggal kalian kurangi aja. 100 dikurangi 35 kurangi 25 dikurangi 10 adalah 30. Berarti di sini persentase kota D itu adalah 30%. Gitu. Nah, ini ya. Jadi semua kota sudah ada persentasenya gitu. Terus pertanyaannya, jika jumlah penduduk di kota B adalah 2.575, maka jumlah penduduk kota C dan kota D. Berarti di sini kita harus cari tahu dulu ya masing-masing jumlah penduduk dari kota C dan kota D. Karena yang diketahui itu adalah jumlah penduduk kota B,
Tadi ya, kota B itu persentasenya udah ada 25. Jumlah penduduknya juga udah ada nih, 2.575 orang. Berarti untuk kota B ini kita jadikan sebagai acuan untuk mencari jumlah penduduk dari kota C dan kota D. Itu ya. Jadi di sini kota C dulu. Kota C persentasenya berapa? Persentasenya adalah 10%. Berarti 10 per. Nah, karena tadi kota B dijadikan acuan, berarti per persentase kota B. Persentase kota B adalah 25. Jadi 10 per 25 ya. Dikali jumlah penduduk kota B. 2.575. Nah, jadi rumusnya adalah kalau kita mencari kota C, jumlah penduduk kota C, berarti persentase kota C dibagi persentase kota B dikali jumlah penduduk kota B, gitu ya. Kenapa kota B tadi dijadikan acuan? Karena, sorry, baterainya lowbat. Oke, saya lanjutin ya. Oke, kota C tadi persentase kota C dibagi persentase kota B dikali 2.575. Gitu. Terus kalau kota B berarti di sini kota D, Kota D berarti kita pakai persentase kota D. Tadi ya yang barusan kita cari yaitu 30%. Berarti 30 per persentase kota B 25 dikali 2.575. Oke, ini 25, 1, 7, 5, 3, berarti 103. Ini berarti juga sama ya, 2.575 dibagi 25 adalah 103. 10 kali 103 adalah 1030. Terus kalau 103 dikali 30 adalah 3090 ya. Betul nggak? Iya, betul. Terus tambah. Nah, di sini jumlah. Jumlahnya berarti kita tambahin nih 1030 tambah 3090. Berarti 4120 ya. Nah, jadi jumlah penduduk kota C dan juga kota D adalah 4120 orang. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam diagram lingkaran itu tidak ada persentase atau tidak ada derajatnya, berarti kita harus cari dulu. Terus kalau misalnya yang diketahui ada yang diketahui nih, berarti kita jadikan acuan ya. Seperti tadi kota B, kan udah ada persentase, juga udah ada jumlah penduduknya. Berarti maka kita jadikan acuannya. Gitu. Berarti untuk rumusnya adalah persentase, kalau kota C ya, persentase kota C dibagi persentase kota B dikali jumlah penduduk kota B. Gitu, baru di jumlah ya, karena yang dicari adalah jumlah penduduk kota C dan kota D. Gitu, berarti di sini jumlah penduduknya adalah 4120 orang. Oke, kita next ke nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya ini adalah histogram ya. Bedanya histogram dan juga diagram batang. Kalau diagram batang itu di sini ada space-nya ya. Kalau di histogram dia biasanya dempet gitu ya. Bahasanya istilahnya rapat lah gitu ya. Nah, di sini dempet. Jadi nggak ada space. Gitu. Jadi untuk histogram itu biasanya berupa interval. Ini ya. Pada data kelompok kan biasanya interval nih. Nah, di sini kalau kita lihat ada interval 64,5 sampai 69,5 itu ada 2 nih frekuensinya. Jadi yang ini jumlah frekuensi
terus ini adalah nilai. Jadi dari nilai 64,5 sampai 69,5 itu ada 2 orang. Nah, ini tuh disebutnya tepi bawah ya. Tepi bawahnya gitu. Terus di sini jika kriteria ketuntasan minimal atau KKM nilai matematikanya adalah 75, maka persentase siswa yang tidak mengikuti remedial. Oke. KKM nih. KKM-nya adalah 75. Berarti artinya kita harus cari tahu KKM-nya 75 berarti 75 ke atas itu tidak diremedial ya. Dari nilai 75 ke atas berarti tidak mengikuti remedial ya. Karena yang ditanyakan tidak mengikuti remedial berarti kita harus cari tahu dulu nih ada berapa orang ya kira-kira yang nggak ikut remedialan. Oke, kita lihat nih pada nilainya. Kita lihat tepi bawahnya. Tepi bawahnya di sini kalau 75 ke atas ya, 75 ke atas. Di sini ada 74,5 dan juga 79,5. Berarti dari 74,5 sampai 79,5 itu ada 10 orang. Tapi pertanyaannya di sini persentase siswa yang tidak mengikuti remedial. Artinya kan 75 ke atas. Kalau di antara 74,5 sampai 79,5 kita kan nggak tahu ya. Yang nilainya 74,5 itu ada berapa. Yang 75 juga ada berapa kan kita nggak bisa tahu ya. Maka kita ambil yang paling tingginya aja dari 75. Berarti kan yang paling tinggi dari 75, KKM 75, artinya dari 79,5 ke atas ya. Dari 79 sampai ini. Itu adalah nilai siswa yang tidak ikut remedial. Nah, ada berapa banyak nih? Berarti kita lihat frekuensinya. Frekuensinya berarti 12, 6, dan juga 4. Gitu ya. Artinya KKM 75. KKM-nya kan 75. Berarti kita cari nilai yang di atas 75. Kalau 74,5 kan nggak mungkin ya. Karena 74 aja itu udah termasuk gitu di remedial. Makanya kita nggak ambil yang di sini nih. Yang interval sini kita nggak ambil ya. Kita nggak ambil interval sebelah sini. Karena 74,5 itu masih termasuk kurang dari KKM gitu. Jadi kita ambilnya skala 79,5 ke atas. Gitu ya. Berarti frekuensinya adalah 12, 6, dan juga 4. Nah, ini adalah jumlah siswa yang tidak ikut remedial. Jadi jumlah siswa yang tidak ikut atau tidak remedial. Ini ya, jumlah siswa yang tidak remedial. Berarti kita jumlahin 12 ditambah 6 ditambah 4. Berarti sama dengan 22. Berarti ada 22 siswa nih yang nggak ikut remedial. Tapi di sini yang ditanya adalah persentase nih. Berarti kalau persentase artinya dalam bentuk persen ya. Berarti di sini karena ada 22 siswa yang tidak ikut remedial. Berarti persentasenya per berapa? Per jumlah seluruh siswanya. Jumlah seluruh siswanya ada berapa nih? 4 tambah 6 tambah 12 tambah 10 tambah 6 tambah 2 gitu. Jadi semuanya jumlah seluruh siswa. Jadi kan yang tidak diremedial kan ada 22 orang. Dari berapa siswa gitu? Dari berapa nih? 22, 32 berarti 40 ya. Jadi 22 per 40 dikali 100% karena kita mau ubah ke persentase. Ini 0. Nih ya, 22 per 4 dikali 22 per 4 dikali 10 ya. Berarti kalian boleh 22 kali 10 dulu, terus baru dibagi dengan 4.
Gitu. Oke. Di sini berarti 220 ya. 220 dibagi 4 berarti 55%. Oke, berarti persentase ya. Persentase siswa yang tidak mengikuti remedial adalah 55%. Gitu. Berarti di sini 55%. Gitu. Itu ya. Jadi kalau kalian menemukan soal lagi yang seperti ini, kalian ambil KKM di atas 75, terus hitung jumlah siswanya berapa, karena yang ditanyakan kan yang tidak remedial ya. Kemudian ubah ke bentuk persentase, artinya dikali 100%. Jadi 22 orang ya, dari 40 orang dikali 100%. Jadi 55%. Gitu. Terus next ke nomor 27. Oke, nomor 27 lagi. Nomor selanjutnya ya. Sini di buku nomornya 27 nih. Jadi di sini soal cerita ya. Soal seperti ini teh seringkali muncul gitu ya. Di ulangan maupun ujian itu pasti muncul sih. Di sini rata-rata nilai pelajaran matematika dalam satu kelas itu adalah 6. Jika ditambahkan seorang siswa baru yang nilainya 8, nah maka rata-ratanya berubah nih jadi 6,1. Tapi yang ditanyakan adalah banyak siswa ya. Di kelas tersebut itu ada berapa orang. Jadi sudah ada rata-rata nilai nih. Rata-rata nilai, terus katanya kalau ditambah satu siswa, ditambahkan siswa baru, itu nilai yang nilainya 8, maka rata-ratanya menjadi 6,1. Yang ditanyakan itu adalah jumlah siswanya gitu, ada berapa. Oke, karena di sini rata-rata ya. Rata-rata berarti di sini kita tulis dulu X bar. X bar sama dengan rumusnya apa? Sigma N I sama dengan 1. I sama dengan 1 XI bagi N kan? XI dibagi N. Itu rata-ratanya adalah 6 ya. Nah, rata-ratanya adalah 6. Tapi kita kan nggak tahu ya N-nya itu berapa. Berarti di sini X-nya itu X sama dengan, nah berarti kan ini. Kan ini ya. XI boleh deh. XI sama dengan 6 kali N. Jadi 6N. Jadi XI-nya itu adalah 6N. Terus, tadi ya, karena katanya kan jika ditambah siswa baru yang nilainya 8, rata-ratanya kan berubah. Berarti kita ke rumus rata-rata lagi. X bar sama dengan, nah di sini kan XI kan tadi ya. XI itu kan rata-rata tadi, rata-rata sementara ya. XI, nah ditambah 8. Kenapa ditambah 8? Karena kan tadi bertambah katanya, ditambah siswa baru yang nilainya 8. Nah, dibagi N. N, otomatis jumlahnya pun nambah 1 ya, berarti N tambah 1. Jadi yang di atas, XI ini ditambah 8 karena bertambah nilainya, bertambah 8. Yang di bawah, N itu kan jumlah, berarti jumlah siswanya otomatis bertambah juga ya, bertambah 1 orang, jadi N plus 1. Nah, sama dengan rata-ratanya, berarti 6,1. Gitu. XI-nya berapa? XI-nya 6N kan? Ditambah 8, dibagi N ditambah 1 sama dengan 6,1. Ini. Terus kita kali silang aja nih. Kita kali silang. Set. Nah, gini. Artinya 6,1 kali N tambah 1 sama dengan, nah ini kan kalau dalam pecahan 6,1 per 1 ya. Jadi yang ini 1 kali 6N tambah 8.
Ini kali nih. 6,1 dikali N. Jadi 6,1 N ditambah 6,1 kali 1 kan 6,1 ya. Sama dengan 6N tambah 8. Nah, terus ini kan ada variabelnya nih N. Ini juga N. Berarti kita satuin aja gitu kan. Biar bisa dioperasikan. 6,1 N ini kalau dipindah ruas ke sebelah kiri. Nah, ini kan positif ya tadinya ya, 6N ya. Positif 6N. Tapi kalau dipindah berarti dia jadi min 6N. Sama dengan ini tetap 8 ditambah, belum. 6. Nah, di sini ada 6,1 nih. 6,1 kalau dipindah ke ruas kanan, dia jadi negatif. Dikurangi 6,1. Gitu ya. Jadi harus memperhatikan posisinya. Kita harus memisahkan yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Kemudian setelah kita pisahkan, kita operasikan. Jadi 6,1 dikurangi 6 ya. 6,1 dikurangi 6 berarti 0,1 ya. 0,1 N. 8 dikurangi 6,1 berarti berapa? 8 dikurangi 6,1 1,9 ya. 1,9. Jadi caranya adalah 8, ini kan 6,1 ya, dikurangi. Nah, ini karena 8 itu kan 8,0 ya. Nah, 0 kurangi 1 kan nggak bisa, pinjam kan jadi 9, yang 8 jadi sisa 7, 7 kurangi 6, 1. Nah, jadi 1,9. N-nya itu berarti 1,9 dibagi 0,1. 1,9 dibagi 0,1. Berarti di sini ya, N-nya sama dengan 19. Gitu. Jadi 1,9 dibagi 0,1 adalah 19. Jadi jumlah siswanya ya, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 19 siswa atau 19 orang. Berarti ada nih yang B ya. Berarti N itu adalah jumlah siswanya. 19. Terus nomor selanjutnya, kalau selanjutnya itu rata-rata nilai pelajaran matematika dari 10 orang siswa adalah 5,5. Jika nilai Salma tidak diikutkan, rata-ratanya menjadi 5 nih. Yang ditanyakan nilai matematika Salma berapa ya? Gitu. Jadi pertama kita hitung rata-rata pertama dulu ya. X bar 1 atau rata-rata pertama. Rata-rata pertamanya tadi ya, kita pakai sigma XI. Yang pertama itu siswanya ada berapa? Siswanya kan ada 10 ya. Berarti XI per 10 ya, sama dengan rata-ratanya 5,5. Berarti 5,5. Nah, maka si sigma XI-nya berapa? Kalau yang ditanya sigma XI sama dengan berarti kayak tadi ya. Ini dikali. Berarti 5,5 dikali 10. Jadi 55. Terus, sekarang rata-rata keduanya nih. Kalau rata-rata keduanya itu adalah ini kan XI ya, XI berarti di sini oh ini biar nggak bingung gimana ya, satu aja ya. X1 gini aja ya, biar nggak bingung. Nah, di sini berarti 2 ya. 2 per
Karena tadi kan jika nilai Salma tidak diikutkan, berarti kan otomatis berkurang ya, berkurang siswanya. Yang awalnya 10, berarti kalau di rata-rata kedua ini berkurang 1 jadi 9. Sama dengan rata-ratanya menjadi 5. Berarti X bar X kedua atau rata-rata keduanya adalah 5 dikali 9. 5 kali 9 adalah 45. Maka di sini yang ditanya kan nilai Salma ya. Jadi nilai matematika Salma MTK Salma kita hitung aja. Ya, kita kurangi aja tadi ya rata-rata pertama dengan rata-rata kedua. Jadi rata-rata pertama di sini X1 dikurangi sigma X2. Berarti 55 dikurangi 45 sama dengan 10. Oke, jadi nilai matematika Salma adalah 10. Tuh. Jadi seperti itu ya. Untuk mencari rata-rata pertama dan rata-rata kedua. Jadi rata-rata pertama ini kan 10 orang termasuk Salma. Tapi rata-rata kedua di sini 9 orang gitu. Salmanya belum tidak diikutkan. Nah, kalau yang ditanya nilai matematika Salma, berarti kita tinggal kurangin aja gitu. Kurangin rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua. Gitu ya. Sigma X1 dikurangi sigma X2. Jadi nilai Salma adalah 10. Gitu. Terus terakhir nomor 29. Nomor 29 adalah rata-rata nilai ini ya. Rata-rata nilai dari 48 siswa adalah 7. Setelah ditambah dengan nilai 2 orang siswa baru, rata-ratanya menjadi 7,07. Rata-rata nilai 2 siswa baru. Oke. Sekarang yang ditanya adalah rata-rata nilai 2 siswa baru. Seperti tadi ya. Kita asumsikan rata-rata pertama ya, X bar 1 sama dengan seperti tadi caranya sama. X1 dibagi N. N-nya berapa? N-nya 48 kan ya. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 7. Ya. Berarti di sini untuk sigma X1 sama dengan 48 kali 7 kali 7. Duh, nggak cukup. Ntar di bawah aja lah ya. Berarti di sini gini aja lah. Nah, berarti ini X pertama sama dengan nih ya, dikali 7 dikali 48. Berapa tuh 7 kali 48? 28 ditambah 5 ya. Berarti 336. Oke. Ini ya. Terus yang X bar kedua, rata-rata kedua itu adalah sigma X2 per, karena tadi siswanya bertambah ya, bertambah siswa baru 2 ya. 2 siswa baru berarti 48 tambah 2. Di sini nih 48 tambah 2. Rata-ratanya menjadi 7,07. Ketikkan sigma X2 per 50 itu sama dengan 7,07. Maka di sini untuk sigma X2-nya sama dengan 50 dikali 7,07. Nah, gini ya. Sigma X2 sama dengan 50 kali
7,07. Itu adalah 3,5 ya. Nah, setelah ketemu, berarti caranya seperti tadi ya, hampir mirip. Berarti di sini kita buat kesimpulan, jadi nilai rata-rata dua siswa berarti kan X bar sama dengan, jadi kita kurangi nih rata-rata terakhir dikurangi rata-rata pertama ya, rata-rata terakhir kan X2 dikurangi sigma X1 dibagi 2 karena tadi ada 2 orang, jadi sama dengan 353,5 per dikurangi dulu, dikurangi 336 dibagi 2, kita kurangi dulu, berarti 533617 ya, 17,5 per 2, 17,5 per 2 berarti 8,5 berarti 75. Oke, jadi 8,75 rata-ratanya. Ini ya, berarti yang D. Tuh, jadi nilai rata-rata 2 siswa baru ya. Ini 2 siswa baru adalah 8,75. Gitu. Oke, mungkin cukup ya. Jadi kalau nomor ini, nomor 29, ini kan berarti kita asumsikan ada 2 rata-rata. Jadi rata-rata awal dan rata-rata akhir. Rata-rata awal itu dengan 48 siswa, rata-ratanya 7. Berarti kalau kita hitung, sigma X1-nya adalah 336. Terus kalau rata-rata kedua, rata-rata akhir yang ternyata ketambahan ya sama nilai 2 orang siswa baru, berarti otomatis di sini N-nya juga bertambah 2 ya, 48 tambah 2. Gini, jadi 50. Terus 350, 353,5. Setelah itu kalian kurangi seperti yang nomor sebelumnya gitu ya. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2 siswa baru gitu ya. Makanya di sini dibagi 2. Jadi nilai rata-ratanya jadi 8,75 gitu. Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan soal-soal ini. Mungkin ada beberapa soal ini yang akan keluar di ulangan besok. Jadi semangat. Pokoknya semoga hasilnya memuaskan ya. Oke, good luck semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.